Ya puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebagaimana kita yang boleh hadir di tempat ini ya. Banyak yang nggak bisa nyampe nih karena hujan dari pagi. Ya, iya beberapa teman juga ada yang mau datang tapi nggak bisa datang, nggak sempat datang dan ada urusan. Saya percaya tempat ini Tuhan pakai, ada hadirat Tuhan di tempat ini ya. Dan percaya saja di tempat ini nanti ada penuaian jiwa-jiwa dan juga memang kita hidup di penghujung akhir zaman. Jangan kita lupakan hal itu dan berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan. Saya juga terus bekerja di ladang-ladang Tuhan, kadang tanpa lelah ya. Cimaria kok kayaknya nggak ada capeknya nih. Bentar di sana, bentar di sini. Tuhan yang beri kekuatan. Padahal saya juga secara manusia bisa capek. Jaga cucu aja bisa malam, tengah malam bangun, subuh, pagi bangun gitu kan. Terus juga kalau ada pelayanan kemana-mana kita kadang bawa mobil sendiri jauh-jauh ya keluar kota. Tapi disitulah Tuhan, saya bilang kekuatan dari Tuhan ya. Selagi kita masih ada napas hidup, selagi ada umur, selagi ada kesempatan, kita melayani Tuhan dimanapun aja. Berbagai cara, minta hikmat Tuhan ya. Kita ketemu orang, kita cerita kesaksian hidup kita, dimanapun kita berada kita bisa jadi berkat ya. Dan juga diingatkan bahwa memang tubuh kita ini adalah bait Tuhan ya. Jadi kita harus jaga pelihara tubuh kita jangan sampai sakit-sakitan. Ada saatnya kita beristirahat tidur, ada saatnya kita bangun bekerja. Jangan terlalu diforsir juga ya. Juga kadang kesalahan itu kadang di pihak kita juga ya. Kayak suami aku juga mengalami stroke 2022, tapi stroke ringan ya. Tapi justru itu kena stroke mata jadinya, jadi kena glukoma. Jadi tanya, saya kalau meninggal saya nggak mau dalam keadaan sakit. Terus saya bilang, kamu sakit pun karena salah kamu sendiri. Saya bilang gitu. Ya perokok berat juga sih, udah umur hampir 50 tahun dia perokok. Jadi karena stroke itu untung masih ringan ya, masih bisa bergerak, bisa bekerja biasa. Cuman saya bilang udah kita pensiun, serahin usaha sama anak-anak. Jadi bersama kami jaga cucu. Nah itu kena stroke mata. Jadi sesuai firman Tuhan ya, saya ada sedikit firman Tuhan tadi yang saya dapat ya. Barusan aja saya dapat di dalam firman Tuhan dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Semoga seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ingat roh dulu dikatakan, bukan tubuh dulu. Karena tubuhnya akan kembali ke tanah ya. Akan debu kembali kepada debu. Tapi roh itu kekal. Roh itu sampai ke tata Allah nanti. Roh, jiwa, tubuh. Jadi yang sampai ke sorga atau sampai ke neraka itu roh dan jiwa. Ya, jadi usahakan isi roh kita, rohani kita dengan firman Tuhan. Saya ada ikut tiga pembacaan kitab suci. Ada renungan atau bacaan kitab suci setiap hari. Isi roh kita dengan firman Tuhan, makanan roh kita. Ya, firman Tuhan atau di audible didengar ya, bisa ya Ibu ya, dengar audible bisa sehari 3 pasal, siang 3 pasal, sore 3 pasal. Roh kita jadi kuat dengan pujian penyembahan. Terus jiwa bagaimana jiwa? Jiwa juga harus sehat. Kalau jiwanya stres, banyak pikiran, bisa sakit mah ya, bisa sakit pusing, bisa jiwanya nggak sehat ya. Jadi jiwanya nggak sehat, tubuh juga jadinya sakit-sakitan. Jadi hati yang gembira adalah obat. Hati itu gembira, sukacita. Kayak tadi senam, senyum. Senyum sendiri ya. Gak apa-apa, yang penting sehat ya. Oke, saya bilang, ini kok senam, kok suruh senyum, jangan cemberut. Jadi saya sangat sukacita ya. Bertemu dengan Bu Dora itu luar biasa. Roh kita dari roh ke roh ada satu sukacita gembira gitu ya. Jadi saya juga nanti akan ajak teman-teman yang lain kan, kita ada buka-buka persekutuan doa ya. Beberapa tim nanti ke sini senam,
doa bersama, juga kita adakan misalkan permainan, ya kan? Atau kita game-game ya, ibu-ibu semua, bapak-bapak ya. Jadi saya sangat bersyukur di akhir zaman ini, jangan lupa kita ini masih hidup dalam kemah, dijaga pelihara ya. Puasa juga. Saya punya teman di Sukabumi, udah nenek-nenek tapi sehat. Tapi dia bilang sehat ya ibu. Dia kan orang tadinya muslim ya, tapi udah terima Yesus. Umurnya udah lanjut juga. Tapi dia sehat, masih ke gereja juga. Bu, sehat ya? Enggak, Bu Maria, aku ini ada kanker. Hah? Kanker, saya bilang. Saya ada kanker, tapi saya ini sering puasa. Jadi kankernya itu nggak terlalu menggerogoti. Nggak terlalu ada orang kan kanker jadi sakit ya badannya. Kayak digerogoti gitu, bisa menjerit-jerit. Tapi ini enggak loh. Saya ini ada kanker, tapi saya suka puasa. Jadi saya bilang, ibu puasanya gimana? Dalam seminggu saya 4 hari puasa. Udah nenek-nenek. 4 hari puasa setiap minggu. Saya 4 hari puasa. Jadi dia masih fit, masih aktivitas, masih ke gereja. Gitu loh. Wah, luar biasa, bisa dicontoh nih. Kita jangan makan terus. Karena itu nimbun lemak-lemak, nimbun kotoran di tubuh kita ya. Jadi puasa itu sehat, bagus. Ya, misalnya kita komitmen diri sendiri, aku puasa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, ya, ataupun nggak makan siang, makannya agak sorean gitu, ya. Jadi harus membangun tubuh kita ini, puasa itu sampai ke roh, ke jiwa, ke tubuh loh. Roh kita sehat kuat, ya kan? Dengan berpuasa daging kita lemah, tubuh jadinya roh kita sehat, tubuh sehat, jiwa sehat. Itu saya juga terheran-heran mendengar jawaban dia ada kanker gitu. Saya nggak jelas lagi kanker apa gitu ya. Tapi saya percaya dengan dia berpuasa, dia sehat sampai panjang umur gitu loh. Ya masih bisa ke gereja sendiri naik mikrolet gitu. Ya. Jadi ya inilah kita di akhir zaman, Tuhan masih mau pakai kita, jaga kesehatan tubuh kita, bait Allah. Jangan sampai sakit-sakitan. Contoh juga kata anak saya, mami harus jaga kesehatan. Jangan nanti kayak papi udah tua sakit. Mami masih diperlukan oleh Tuhan, ya masih kita melayani. Kita jaga kesehatan kita, tubuh kita. Jadi ingat, roh, jiwa, dan tubuh sehat sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dan juga saya terus berdoa untuk suami saya. Dia minta mujizat Tuhan, dia minta didatangin Tuhan, dia mau mengalami Tuhan ya. Jadi saya percaya setiap anak-anak Tuhan masih ada mujizat, masih ada pertolongan Tuhan. Walaupun mungkin masa lalunya nggak baik, walaupun masa lalunya tidak jaga kesehatan ya. Mungkin ada hukum tabur tuai ya. Kita nggak tahu ya, mungkin ada dosa, kesalahan apa di masa lalu ya, kita tuai aja sekarang sampai genap. Nah Tuhan panggil dan Tuhan akan bawa kita di dalam kerajaan surga. Suami saya kemarin bilang saya siap untuk dipanggil Tuhan. Wah, saya bilang siap untuk dipanggil Tuhan. Katanya saya mau seperti mertua saya, maksud mama saya, dipanggil Tuhan dalam keadaan sehat. Walaupun ada sakit, tapi dia bisa beraktivitas sehat. Kayak orang tidur langsung dibawa pulang gitu. Jadi suami saya bilang, aku mau kayak mertua saya katanya. Maksudnya dalam keadaan tidur, pulang dipanggil Tuhan. Mama saya meninggalnya itu tangan ke atas begini, kakunya itu begini. Karena kalau udah meninggal tuh kan kaku ya. Dibawa ke rumah duka tuh dalam keadaan begini tangan. Jadi kayak ada yang menyambut lah gitu ya. Terus kalau di rumah duka tuh dilurusin lagi, dilemesin lagi sampai bisa lagi di peti mati itu ya. Jadi puji Tuhan, setiap anak Tuhan suatu hari akan dipanggil pulang. Siap nggak siap, tua atau muda, keponakan aku 27 tahun dipanggil Tuhan kemarin. Waktu malam Sinja. Kita nggak tahu ya, persiapkan diri kita, beres-beresin. Kalau ada dosa kesalahan, minta ampun. Kalau ada dengan teman-teman, ya berdamai. Lepaskan kasih pengampunan. Ya, semuanya beberes. Kita nggak tahu ya. Ya, sebab itu kita pasukan akhir zaman siap nggak siap. Ya, Bu Anneke juga siap nggak siap? Harus siap firman. Saya juga banyak urusan. Waduh, udah firman Tuhan apa? Tanya Roh Kudus, ya kan? Jadi kita akhir zaman ini mari tanya Tuhan. Tuhan, kedepannya nih saya maunya Tuhan gimana? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus aku perbuat?
tanya sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan-jalannya. Sebelum kita lahir di bumi, ada rencana Tuhan, destiny Tuhan, ada panggilan Tuhan. Kita harus bertemu dengan panggilan Tuhan itu, maka hidup kita akan sempurna di hadapan Tuhan. Ya, itu saja wejangan saya. Saya percaya pasukan akhir zaman Agape ini semuanya solid, semuanya on fire, semuanya sehati untuk penjangkauan jiwa dan menjadi pendoa-pendoa yang dekat di hati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nanti saya minta Pak John tutup dalam doa berkat ya. Karena rohmu menyala